Saudara, apakah benar motif anggota Pas Pampres dan 2 anggota TNI lainnya yang kini disangka menganiaya dan membunuh seorang pedagang kosmetik adalah ekonomi atau pemerasan? Atau adakah alasan lainnya mengingat penculikan dan penganiayaan sudah berulang? Kita ikuti diskusi bersama rekan Reza Ramadansyah berikut ini. Diduga diculik, dianiaya, diperas, seorang warga meninggal dunia. Salah satu tersangkanya adalah anggota Pas Pampres. Kemudian ini menjadi sorotan publik. Apa motifnya? Benarkah hanya sekedar pemerasan biasa? Akhirnya melibatkan 3 orang oknum prajurit TNI, baik yang berasal dari Satuan Pas Pampres maupun yang berasal dari Satuan TNI Angkatan Darat. Ada 4 tersangka yang diduga melakukan penculikan, penganiayaan, dan juga pemerasan terhadap seorang warga hingga korban meninggal dunia. Spekulasi pun bermunculan, ada dugaan pemerasan di sana, keterlibatan 1 anggota Pas Pampres, 2 orang anggota TNI lainnya, dan juga 1 orang warga sipil. Kemudian apa motifnya? Artinya kita tidak bisa berspekulasi dengan asumsi-asumsi bahwa ini sudah sekian kali melakukan, tetapi ini akan terus didalami. Termasuk juga mungkin ada masalah-masalah lain yang melatar belakangi kasus ini juga sedang dalam pendalaman, sehingga kita tidak bisa berasumsi dulu, nanti setelah lengkap akan kita sampaikan. Proses penyidikan masih berlangsung, kita masih terus mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi dan alat bukti yang memang masih perlu dilengkapi juga untuk mengungkap secara tuntas. Yang saya sampaikan tadi, apakah ada latar belakang yang lain, apakah terkait dengan obat-obatan atau hanya sekedar penculikan di latar belakang oleh ekonomi dan sebagainya, masih terus diungkap oleh penyidik. Bukan hanya soal tindak pidana yang dilakukan oleh para tersangka, yang juga jadi sorotan adalah peristiwa penculikan terhadap korban dengan uang tebusan ini juga ternyata pernah dialami korban beberapa waktu yang lalu. Korban pernah diculik dengan uang tebusan 15 juta rupiah dan pada akhirnya dibebaskan. Masih didalami soal ini, apakah kejadian yang saat ini dan juga yang terdahulu saling berkaitan dan ini yang harus diusut tuntas. Apakah ini hanya sekedar pemerasan biasa atau ada hal lainnya? Apakah ini motifnya perorangan untuk kepentingan yang sifatnya pribadi saja atau seperti apa, ini juga sebenarnya perlu didalami ya. Kita kalau ini perorangan ya sudah, ini bisa diselesaikan secara normal lah gitu ya, sebagai sebuah kejahatan yang bisa dilakukan oleh siapa saja dan korbannya bisa siapa saja. Tapi kalau kemudian ini berkaitan dengan skema-skema yang lebih jauh, misalnya untuk kepentingan penghimpunan dana dan sebagainya. Nah, ini yang kita khawatir ini harus dilakukan, didalami begitu, siapa saja yang kemudian tahu dan terlibat atau kenapa hal ini misalnya ini dilakukan sudah tidak bukan baru pertama kali atau sudah berulang kali. Kenapa ini hal seperti ini dibiarkan, yang kemudian justru bobot kejahatannya juga semakin meningkat akhirnya, yang semula mungkin menjadi tukang palak gitu ya, kemudian lanjut jadi penculikan dan penganiayaan. Penyidikan hingga kini masih terus berlanjut, kemudian proses hukum pun masih terus dilakukan. Para tersangka yang merupakan anggota Pas Pampres dan juga anggota TNI terjerat pidana biasa dan juga pidana militer. Lalu apa ancaman hukumannya bagi mereka yang berawal dari penculikan, penganiayaan, pemerasan hingga akhirnya korban meninggal dunia? Nah, jadi pertama ini nanti kewenangannya pengadilan militer, bisa kena perkara pembunuhan, malah bisa kena pembunuhan berencana. Artinya ancamannya berat loh, mati loh. Jadi itu hukumnya. Jadi ini harus diproses, bahkan benar-benarnya perencanaan dan bersama-sama. Kan lebih dari seorang pelakunya. Satu itu hukumnya. Kedua harus dicari lebih jauh kaitannya, ini seperti ada transaksi tertentu yang memang harus telusuri oleh POM nanti kan, Denpom harus menyelidiki lebih jauh. Ini kan lingkungan Pas Pampres kok melakukan perbuatan itu. Lebih menarik lagi, ini berasal dari satu
tempat tertentu yang sama ya, yang itu menarik gitu bagi kita, itu justru harus dibuka. Tapi hukumnya jelas kalau ini sih perkara pembunuhan, malah saya berani mengatakan ini pembunuhan berencana. Akan ada pidana biasa, kemudian juga pidana militer yang menjerat. Melalui Kapus Pen TNI, Panglima TNI pun juga mengatakan agar ketiga tersangka dihukum berat dan juga dipecat. Panglima TNI mengawal kasus ini agar pelaku dihukum berat, maksimal hukuman mati, minimal hukuman seumur hidup. Transparansi TNI untuk mengusut tuntas kasus ini menjadi harapan masyarakat. Ditunggu oleh publik, kami pun redaksi Liputan Indonesia TV akan mengawal kasus ini hingga nantinya benar-benar terungkap apa motif sebenarnya para tersangka dan juga fakta-fakta yang belum terungkap ke publik. Kita ketemu di diskusi selanjutnya.